Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami yang berjudul Audit terhadap Siklus Pengeluaran, Pengujian, Pengendalian. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Fitra Ruliana Salimuddin. Kepada Fitra, dipersilahkan. Siklus pengeluaran adalah siklus yang dihasilkan dari transaksi pemerolehan barang atau jasa perusahaan. Pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Tujuan audit terhadap siklus pengeluaran. Yang pertama, keberadaan dan keterjadian. Tujuan pemeriksaan terhadap klasifikasi transaksi yang pertama yaitu barang dan jasa yang didapatkan dari pemasok selama audit dilaksanakan merupakan aktivitas pembelian. Yang kedua, pembayaran kepada pemasok terkait dengan pembelian barang atau jasa pada saat dilaksanakan audit merupakan aktivitas dari pembayaran atau pengeluaran kas. Tujuan pemeriksaan terhadap akun saldo yang pertama, kewajiban yang tercatat pada neraca merupakan utang usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan kemungkinan masih bisa digunakan oleh perusahaan dalam memperoleh pendapatan selama tanggal laporan keuangan. Tujuan audit terhadap siklus pengeluaran. Yang kedua, kelengkapan. Tujuan pemeriksaan terhadap klasifikasi transaksi yaitu telah dicatatnya seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran selama audit dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan terhadap akun saldo yaitu 1. Semua utang yang berhubungan dengan pembelian barang atau jasa merupakan utang usaha yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, semua transaksi pembelian selama periode audit merupakan saldo aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, semua transaksi pembelian selama dilaksanakannya audit merupakan saldo aktiva tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurfadila Matuo. Tujuan audit terhadap siklus pengeluaran yang ketiga yaitu hak dan kewajiban. Terbagi menjadi 2 tujuan, yaitu yang pertama, pemeriksaan terhadap klasifikasi transaksi. Dengan adanya aktivitas pembelian yang dilakukan oleh perusahaan selama berlangsungnya audit, perusahaan harus mencatatnya sebagai kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu pemeriksaan terhadap akun saldo. Ada 3. Yang pertama, kewajiban yang dimiliki perusahaan kepada pemasok merupakan utang usaha perusahaan. Yang kedua, aktiva tetap yang tercatat pada laporan keuangan aktiva merupakan hak yang memang seharusnya dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, tidak berwujud yang dicatat pada laporan keuangan merupakan hak yang memang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan audit terhadap siklus pengeluaran yang keempat yaitu penilaian atau alokasi. Terdapat 2 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu pemeriksaan terhadap klasifikasi transaksi. Semua aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pembelian dicantumkan pada jurnal dan diringkas dan dicantumkan lagi pada akun yang benar. Tujuan yang kedua yaitu pemeriksaan terhadap akun saldo ada 2. Yang pertama, kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal laporan keuangan yang merupakan utang usaha dan telah dinyatakan dengan jumlah yang sesuai. Yang kedua, baik aktiva tetap maupun aktiva tidak berwujud telah dinyatakan pada kos kemudian dikurangi dengan amortisasi. Tujuan audit terhadap siklus pengeluaran yang kelima yaitu penyajian dan pengungkapan. Terdapat 2 tujuan. Tujuan yang pertama, pemeriksaan terhadap klasifikasi transaksi. Daftar aktivitas pengeluaran kas dan pembelian merupakan catatan yang berkaitan dalam laporan keuangan, baik dari sisi pengungkapannya ataupun klasifikasinya. Tujuan yang kedua yaitu pemeriksaan terhadap akun saldo.
Ada dua, yaitu yang pertama, pencatatan pada laporan keuangan untuk utang usaha, aktiva tidak berwujud dan aktiva tetap sudah digolongkan dan diidentifikasikan dengan baik. Yang kedua, untuk aktivitas utang usaha, aktiva tidak berwujud dan aktiva tetap sudah diungkapkan dengan benar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Aulia Lalusu. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya, perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran. Yang pertama, dalam pelaksanaan aktivitas pembelian harus memahami sistem informasi akuntansi terkait pembelian. Yang kedua, setiap aktivitas pembelian dan pengeluaran kas ditentukan besaran kemungkinan terjadinya salah saji. Yang ketiga, dalam mendeteksi dan mencegah terjadi salah saji aktivitas pembelian dan pengeluaran kas perlu ditentukan pengendalian yang tepat. Yang keempat, dalam mendeteksi transaksi pembelian perlu ditentukan prosedur audit yang akan digunakan. Terakhir, membuat susunan program audit yang akan dilaksanakan untuk aktivitas pembelian dan pengeluaran kas. Perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pembelian. Prosedur transaksi pembelian. Yang pertama, bagian gudang mengusulkan pembelian ke bagian pembelian. Yang kedua, bagian pembelian melakukan penawaran terkait dengan harga dari para pemasok. Yang ketiga, bagian pembelian menerima penawaran terkait dengan harga yang diajukan dari para pemasok dan memilih pemasok. Yang keempat, bagian pembelian mengajukan pemesanan kepada pemasok yang terpilih. Kelima, bagian penerimaan melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang yang telah dikirim oleh pemasok. Yang keenam, bagian penerimaan memberikan barang yang telah diterima ke bagian akuntansi. Ketujuh, bagian akuntansi melaporkan terkait dengan barang yang telah diterima ke bagian akuntansi. Terakhir, bagian akuntansi melakukan penerimaan faktur dari pemasok. Bagian akuntansi melakukan pencatatan atas kewajiban yang telah dimiliki oleh perusahaan karena adanya aktivitas pembelian. Baiklah, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok yang lain. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Fitra Ruliana Salimuddin. Kepada Fitra dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok keempat, yaitu bagaimana seorang audit menjamin ketelitian terhadap berbagai risiko siklus pengeluaran. Seorang audit menjamin ketelitian terhadap berbagai risiko siklus pengeluaran, yaitu dengan yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis, yang kedua, evaluasi kontrol internal, yang ketiga, pengujian substansif, yang keempat, analisis risiko, yang kelima, pemeriksaan terhadap kecurangan, keenam, penggunaan teknologi audit, dan terakhir, kepatuhan terhadap standar profesional. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok 3 untuk kelompok 4. Semoga dapat menerima jawaban kami. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Rizka Aulia Lalusu. Kepada Rizka dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja bagian dari siklus pengeluaran yang perlu diaudit dan mengapa setiap bagian tersebut penting? Siklus pengeluaran adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola pengeluaran mereka. Bagian dari siklus pengeluaran yang perlu diaudit yaitu pertama, pengeluaran kas, yang kedua, pengeluaran kredit, yang ketiga, pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, yang keempat, pengeluaran untuk pembayaran hutang, yang kelima, pengeluaran untuk pembayaran gaji dan upah. Setiap bagian tersebut penting karena pengeluaran kas membantu dalam mengontrol dan memantau pengeluaran uang tunai. Pengeluaran kredit membantu dalam mengontrol dan memantau pengeluaran yang dilakukan dengan kredit. Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa membantu dalam mengontrol dan memantau pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa. Pengeluaran untuk pembayaran hutang membantu dalam mengontrol dan memantau pengeluaran untuk pembayaran hutang. Yang terakhir, pengeluaran untuk pembayaran gaji dan upah membantu dalam mengontrol dan memantau pengeluaran untuk pembayaran gaji dan upah. Dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa setiap bagian dari siklus pengeluaran tersebut penting karena mereka membantu dalam mengontrol dan memantau pengeluaran perusahaan. Dengan melakukan audit pada setiap bagian, perusahaan dapat memastikan bahwa pengeluaran mereka sesuai dengan kebutuhan mereka dan tidak disalahgunakan. Baiklah,
Itu jawaban dari saya. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Nur Fadila Matuo. Kepada Nur Fadila dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan memastikan bahwa semua transaksi pengeluaran telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan? Jawabannya, untuk memastikan semua transaksi pengeluaran telah dicatat dengan benar, perusahaan melakukan pengujian substansi dan pengujian detail transaksi. Ini melibatkan pemeriksaan dokumen pendukung seperti faktur, kontrak, dan pesanan pembelian untuk memverifikasi kebenaran dan kelengkapan informasi yang dicatat dalam sistem akuntansi. Selain itu, perusahaan juga memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan proses pengeluaran, seperti batasan anggaran dan persyaratan persetujuan. Itulah tadi jawaban yang diberikan oleh kelompok kami kepada kelompok 5, semoga bisa diterima. Baiklah, sekian presentasi materi hasil diskusi kami. Kesimpulannya, audit terhadap siklus pengeluaran pengujian pengendalian adalah bagian penting dari proses audit internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran dilakukan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.